Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah dan salawat kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Mata Kuliah Pengembangan Asesmen dan Pembelajaran Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Abdurrahman MPD, dan seterusnya kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah ini. Baiklah, kami kelompok 1, saya Jayana Saperta, NIM 181740116, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Rama Fitri, NIM 19174039. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami tentang pengembangan kuesioner. Penjelasan akan dimulai oleh rekan saya Indah Rahma Fitri, dan selanjutnya kami sendiri yang akan menjelaskannya. Kepada saudari Indah dipersilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu kita bahas dulu pengertian kuesioner. Kuesioner biasanya disebut dengan angket. Nah, angket ini berisi daftar-daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti lalu diberikan kepada responden ataupun informan. Nah, itu simpulan dari pengertian kuesioner. Yang kedua, tujuan dari kuesioner ini. Nah, tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti yang bisa dilakukan secara langsung ataupun bagian yang terakhir itu ada manfaat kuesioner. Manfaat kuesioner ada 3. Yang pertama itu memudahkan peneliti karena tidak harus mendatangi responden satu persatu dan mewawancarai responden tersebut satu persatu. Yang kedua, tidak memerlukan waktu yang lama atau hanya butuh waktu singkat untuk mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, data yang dikumpulkan itu sangat subjektif. Nah, itu adalah manfaat dari angket atau kuesioner. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita lihat jenis kuesioner. Jenis ini ada 3 sisi. Pertama dari segi isi, kemudian segi jenis atau bentuk, kemudian segi menjawab, dan segi administrasi. Pertama dari sisi isi ataupun dari sisi isi, jenisnya ada 4. Pertama, pertanyaan fakta, pertanyaan perilaku, pertanyaan informasi, dan pertanyaan pendapat. Kemudian dari segi jenis atau bentuk ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner tertutup dan terbuka. Ada 3 jenisnya. Kemudian dari segi menjawab ada 2 jenis, kuesioner langsung dan tidak langsung. Kemudian dari sisi administrasi ada kuesioner yang dikirimkan melalui email dan dapat juga dibagikan langsung pada responden. Nah, gitu. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun kuesioner ataupun angket ini. Nah, merujuk pendapat sekarang ada 3 tahap. Pertama, kita harus memperhatikan ada prinsip penulisan dan pengukuran serta penampilan fisik dalam menyusun angket ini atau kuesioner. Nah, pertama kita lihat prinsip penulisan angket. Apa-apa yang harus diperhatikan? Pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Nah, isi dan tujuan ini harus teliti, artinya apa yang ingin dituju harus di sana isi dari pertanyaan tersebut, jangan mengambang ataupun melebar seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan harus sesuai dan harus komunikatif dengan responden ataupun sampel yang untuk mengisi angket tersebut. Jangan membingungkan seperti itu, ataupun bahasa yang bermakna ganda seperti itu. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan. Nah, pilih dulu bagaimana bentuk pertanyaan, apakah terbuka, pertanyaan terbuka atau tertutup seperti itu. Kemudian pertanyaan tidak mendua, artinya begini, dalam pertanyaan angket tadi kita bertanya apakah baik kecepatan dan
pelayanan. Nah, seperti itu. Nah, di sana ada dua, ada kecepatan dan kualitas pelayanan seperti itu. Nah, ada dua, jangan mendua seperti itu. Harus satu, dan itu harus dipisahkan seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak menanyakan hal yang sudah lupa. Nah, pertanyaan tidak memberatkan responden. Misalnya dipertanyakan bagaimana tentang hal yang tidak diketahui oleh responden seperti itu. Selanjutnya pertanyaan tidak mengiring. Nah, pertanyaan tersebut harus netral, tidak mengiring untuk responden menjawab sangat setuju atau sangat tidak setuju seperti itu. Kemudian panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan tidak sebaiknya jangan terlalu panjang, artinya padat dan langsung pada yang ingin dicapai ataupun dituju. Kemudian urutan pertanyaan dan pertanyaan tersebut diurutkan dari hal yang bersifat umum kemudian sampai hal yang bersifat spesifik seperti itu. Kemudian kedua, prinsip pengukuran. Nah, angket yang diberikan kepada responden adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel. Nah, itu harus memang variabel yang akan diteliti seperti itu, dan itu harus memang benar-benar didesain dengan baik seperti itu untuk tujuan yang ingin dicapai. Kemudian penampilan fisik angket. Nah, di sini kecenderungan mata. Biasanya kalau angket yang ditata ataupun didesain dengan baik akan cenderung lebih menarik daripada angket yang dibuat sembarangan saja. Artinya desainlah angket ataupun kuesioner tersebut dengan baik agar responden mempunyai minat untuk melakukan apa yang kita inginkan seperti itu. Yang terakhir, contoh pengembangan angket. Kita akan melihat bagaimana bentuk angket ataupun kuesioner ini. Nah, biasanya dalam penggunaan angket ini ataupun kuesioner ada yang menggunakan pola 3, ada juga yang menggunakan pola 5 dalam tangkapan responden seperti itu. Jadi kalau pola 3 berarti nilainya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi skor maksimal di 3. Kemudian pola 5 berarti skor maksimalnya di 5. Nah, yang apanya yang tanggapannya ada yang menggunakan misalnya kalau pola 5 tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju dan sangat setuju. Kalau pola 3 barangkali tidak setuju, setuju dan sangat setuju misalnya. Nah, tergantung kebutuhan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian misalnya kita akan ingin mengumpulkan data bagaimana persepsi siswa dalam PBM daring ataupun online selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita contohkan beberapa pertanyaan saja. Misalnya pernyataan. Nah, jadi nanti siswa sebagai responden bisa memilih dari 5 tanggapan tersebut. Yang tadi ya kita menggunakan pola 5, tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, misalnya pernyataan yang pertama, PBM daring selama pandemi tetap berjalan. Nah, kalau memang benar-benar berjalan, siswa bisa memilih setuju ataupun sangat setuju seperti itu. Kemudian madrasah ataupun sekolah memberikan bantuan pulsa ataupun kuota kepada siswa. Nah, kalau memang benar ada, dibuat setuju ataupun sangat setuju. Kalau tidak ada berarti tidak setuju seperti itu. Kemudian PBM menggunakan aplikasi Zoom Meeting seperti itu. Kalau siswa ternyata tidak, berarti siswa menjawab tidak setuju seperti itu. Atau pernah sesekali barangkali cukup setuju seperti itu. Nah, jadi begitulah bentuk kuesioner ataupun angket yang diisi oleh responden. Ada yang menggunakan pola 3 dan pola 5 tadi. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.